memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita saat teduh sejenak. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1, Puji Yesus. Sekolah minggu hukum Taurat pada hari ini yang tertulis dari Matius 21 ayat 22. Demikian dikatakan hukum Tuhan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Mari adik-adik semua kita sama-sama mengucapkan doanya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sebelum kita mengaku dosa-dosa kita menyanyikan lagu pujian dari buku AMD dan BN nomor 811 ayat 1-2 di Au Mahmud Tuhan sambil bangkit berdiri.
marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita sama-sama mengucapkan doanya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jadi boleh duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari buku ND nomor 467 ayat 1, Asiri Rohaku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini yang tertulis dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 9. Mari membuka Alkitabnya di rumah dan Amang Pendeta membacakan untuk kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman rasuli,
kita akan menyanyikan lagu pujian dari buku nyanyian 814 ayat 1 sampai 2, ajar aku dengan rohmu sambil bangkit berdiri. marilah kita bersama-sama mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Selanjutnya, Kakak akan membacakan waktu jemaat pada hari ini. Yang pertama, minggu kita pada hari ini adalah Minggu Rogate dan bertemakan bertekun dalam doa. Petugas Ibun pada hari ini ada Amang Simbolon, lalu MC-nya ada Kak Evali Lurus Litongan, selanjutnya ada pemusik dari Bang Stephen Sianipar dan Kak VRP Lurus Sianipar. Adik-adik, untuk pengumpulan aktivitas maksimal jam 3 sore yang akan mendapatkan kupon. Selanjutnya, kita akan melakukan saat teduh dan rangkuman selama 1 minggu, dan saat teduh tersebut dan rangkumannya bisa dikirimkan ke guru sekolah minggu. Tanggal 26 Mei 2022 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekolah minggu ibadah seperti biasa secara virtual. Petugas doa syafaat tanggal 26 Mei 2022 dari kelas 3-4, guru kelasnya mohon dipersiapkan. Selanjutnya, adik-adik, kita akan merayakan Pareon Lomba Bible Survey pada 1 Juni dan juga Lomba Futsal
untuk kelas 3 sampai pra-remaja di 11 Juni. Adik-adik dapat mendaftar ke guru kelas masing-masing. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan dua syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita dari kelas 56, Jemima Hasibuan. Teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini aku mau berdoa buat kakak atau abang sekolah minggu, teman-temanku, dan orang tuaku agar mereka sehat selalu dan dijauhkan oleh penyakit. Ya Tuhan, berilah gereja kami dijauhkan dari mara bahaya. Ya Tuhan, aku juga berdoa untuk negara dan pemimpin-pemimpin agar sehat selalu. Inilah doaku, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Jemima doa syafaatnya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu pujian dari buku MD nomor 487 ayat 1, Tunghalat nomor 2. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Abang Pendeta berharap semuanya sehat, tidak ada kurang sesuatu apapun. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini yang menyapa kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Mari adik-adik semua, 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Mari ikuti bersama. Amang Pendeta membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Yang mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat
suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Demikian adik-adik sekolah minggu pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita memasuki yang namanya Minggu Rogate. Rogate itu artinya berdoa. Pasti adik-adik sekolah minggu semuanya pernah berdoa, dan Amang Pendeta melihat setiap minggu dalam ibadah sekolah minggu, adik-adik semua ada gilirannya untuk berdoa syafaat. Itu suatu hal yang sangat bagus sekali adik-adik sekolah minggu, karena berdoa itu adalah bagian kehidupan orang Kristen, dan doa itu merupakan nafas kehidupan kita. Kalau kita bernafas, itu berarti kita hidup. Kalau kita berdoa, itu berarti iman kita masih hidup. Tetapi kalau kita tidak berdoa, itu berarti iman kita telah mati. Coba adik-adik sekolah minggu tahan nafasnya 1 menit. Tidak bernafas pasti akan sesak. Dan begitu juga bagi kita orang Kristen, bahwa hidup kita ini harus hidup di dalam doa. Saya yakin adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kalau disuruh mamanya atau bapaknya berdoa, baik itu berdoa untuk makan, pasti adik-adik mau ya. Atau adik-adik kalau sebelum tidur, pasti disuruh bapaknya atau mamanya berdoa. Jadi jangan lupa berdoa, jangan berhenti berdoa, dan selalulah berdoa. Dan itu akan menjadi modal yang sangat besar bagi adik-adik sekolah minggu kelak nanti menjadi orang yang dewasa, bahwa tidak malu lagi atau tidak takut lagi untuk berdoa. Karena itu firman hari ini merupakan juga doa daripada Nabi Elia. Elia itu berarti Allah adalah Tuhanku. Itu artinya Elia. Dan firman ini Elia membuktikan bahwa dia percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah. Dan Elia merupakan sosok yang diutus oleh Tuhan untuk menegur Raja Ahab yang kejam, yang jahat pada waktu itu. Dan Raja Ahab lah raja yang paling jahat yang pernah memerintah
bangsa Israel, dan ia memiliki seorang istri. Ia menikah dengan Izebel, dan Izebel juga adalah sama perilakunya dengan Ahab, Raja Ahab. Dia juga sangat jahat. Izebel juga menyatakan bahwa Baal atau menyembah dewa Baal akan menjadi dewa yang resmi yang harus disembah bagi bangsa Israel. Itu perintah dari istrinya Ahab kepada bangsa Israel. Maka orang-orang Israel, adik-adik sekolah minggu, mereka takut kepada Raja Ahab dan Izebel. Mereka pun juga ikut menyembah dewa Baal. Padahal kita tahu adik-adik, dalam hukum pertama dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Perintah atau hukum itu juga sudah diberikan kepada Israel, tapi karena kekejaman Raja Ahab dan Izebel, mereka mau menyembah Baal. Maka Elia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan itu, bahwa tidak ada Allah lain yang boleh disembah kecuali Tuhan. Elia yang diutus Tuhan sebagai nabi bagi bangsa Israel, dan Tuhan berpesan kepada Elia agar bangsa Israel memutuskan, memilih siapa yang harus mereka sembah, Tuhan Allah atau dewa Baal. Maka kalau kita perhatikan tadi adik-adik sekolah minggu, maka pada tahun ketiga Elia menerima perintah dari Tuhan untuk memperlihatkan diri kepada Ahab. Tuhan ingin memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan Ahab menerima perintah dari Elia untuk mengumpulkan seluruh orang Israel di Gunung Karmel, dan juga nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Dan ada 2 mezbah yang harus dibuat, yang dibangun. Satu untuk Tuhan dan satu untuk dewa Baal. Dan adik-adik sekolah minggu di seluruh bangsa Israel, nabi-nabi Baal dan Elia mengatakan bahwa kita berdoa, persembahan siapa yang diterima? Apakah persembahan Baal itu atau persembahan yang dibuat oleh Elia? Dan jawabannya dengan jawaban api, baik Tuhan atau dewa Baal itu, dialah Allah yang sesungguhnya. Dan dalam cerita ini adik-adik, 450 nabi Baal terus berdoa kepada dewanya agar Baal membakar korban di atas mezbah itu. Dan juga Elia terus berdoa kepada Tuhan supaya kurban bakaran itu yang dipersembahkan itu dijawab oleh Tuhan. Ada sepertinya 2 pertarungan adik-adik, satu dewa Baal dan satu Tuhan, Tuhannya Elia itu. Dan selama berjam-jam mereka selalu berdoa. Dewa Baal itu, nabi-nabi Baal itu, dan nabi yang diutus oleh Tuhan Elia itu, mereka sambil berdoa berjam-jam. Dan apa yang terjadi? Bahwa yang dipersembahkan oleh Elia kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjawab segala doa yang disampaikan Elia itu. Dan melalui peristiwa itu adik-adik, bangsa Israel melihat kuasa Tuhan yang sangat agung sekali. Dan terjadi, dan mereka semua percaya. Dan Elia tidak menunggu bukti atas pengakuannya tentang Allah yang berkuasa itu. Coba kita perhatikan adik-adik pada ayat yang ke-39 dikatakan, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah.
Adik-adik sekolah minggu, apa pesan yang disampaikan oleh firman ini kepada kita? Jika Elia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doanya, Tuhan kabulkan. Tuhan memberi jawaban atas doa yang disampaikan Elia. Makanya pendeta katakan bahwa Elia itu adalah Allah adalah Tuhanku. Dan memang harus demikian hidup kita adik-adik, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah dalam hidup kita di dalam diri Yesus Kristus itu. Maka Tuhan itulah yang menjadi penuntun hidup kita. Tidak boleh ada Allah lain atau ilah lain. Itu kesan pertama adik-adik. Kedua, mungkin adik-adik pernah jalan-jalan ya, atau liburan kemarin pergi jalan-jalan keluar kota atau ke tempat wisata atau ke tempat rekreasi. Kalau adik-adik pergi jalan-jalan keluar kota, apakah adik-adik dan keluarga, bapak atau mama berdoa sebelum berangkat keluar kota itu? Kita harus berdoa. Mengapa kita berdoa sebelum kita berangkat, sebelum kita berjalan? Supaya kita ada rasa nyaman, rasa aman, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menyertai kita dalam perjalanan, sehingga kita sehat-sehat, kita selamat. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup setiap orang percaya. Kalau Tuhan telah menunjukkan kuasanya terhadap Raja Ahab, bahwa Tuhan juga akan menunjukkan kuasa dari doa yang disampaikan setiap orang percaya. Maka kita tidak boleh putus untuk berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun aktivitas adik-adik sekolah minggu harus tetap berdoa. Jadi makanya kalau jalan-jalan ke tempat yang jauh, Pak, Ma, ayo kita berdoa dulu biar kita nyaman, biar kita tentram, biar kita selamat. Setiap perjalanan kita harus kita berdoa. Ketiga, adik-adik sekolah minggu, Tuhan akan menjawab segala yang kita sampaikan kepada Tuhan. Apa yang kita doakan itu Tuhan mendengar dan menjawab itu. Kalau Elia berdoa, Tuhan menjawabnya karena kesungguhan dia dan iman kepercayaannya, sehingga Tuhan membuktikan kuasanya terhadap Raja Ahab. Demikian juga bagi kita adik-adik. Maka topik hari ini dikatakan bertekun dalam doa. Orang yang bertekun dalam doa, doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Adik-adik, kalau di rumah berapa kali berdoa satu hari? Hanya waktu makan? Hanya waktu tidur? Atau hanya waktu berangkat ke sekolah? Sebenarnya tidak hanya sampai di situ kita berdoa, tetapi setiap waktu kita harus berdoa. Karena banyak yang harus kita hadapi adik-adik, maka supaya Tuhan menuntun kita sebagaimana Elia yang selalu Tuhan tuntun dalam pelayanan dia sebagai seorang utusan dari Tuhan itu. Ke setiap hari kita berdoa, setiap waktu kita berdoa adik-adik ya. Jangan putus-putus, jangan malu berdoa. Siapa yang sudah tahu doa Bapak kami? Pasti semua tahu. Tapi kalau kelas kecil pasti diajari. Kalau kelas 5, 6 pasti udah tahu. Kalau belum tahu harus diulang selalu supaya tahu. Berdoa dengan doa Bapak kami juga itu tidak apa-apa. Jangan dikatakan, Amang pendeta, saya nggak bisa berdoa, saya nggak tahu berdoa. Nggak ada, nggak bisa berdoa. Doa itu bukan sebuah rangkaian kata-kata yang harus indah, yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, bukan. Tetapi ungkapan isi hati kita, bagaimana kita menyampaikan
rasa terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, apa yang keluar dari hati kita sampaikan aja kepada Tuhan. Kan Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang agung, sebagaimana dalam firman ini. Maka saya percaya pada minggu hari ini bertekun dalam doa. Tekun itu berarti dia selalu berdoa, tidak pernah berputus untuk berdoa, tapi senantiasa untuk berdoa. Karena itu adik-adik, bertekunlah dalam doa dan Tuhan akan menjawab segala doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup kami, yang memberikan kesehatan sehingga kami dapat bersekutu pada minggu hari ini bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Kami telah menaikkan pujian dan doa-doa kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima itu dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman-Mu telah kami dengarkan yang mengajarkan kami bagaimana kehidupan Elia yang berdoa, menyampaikan korban persembahan dia kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab segala permintaannya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas langit dan bumi ini, dan Tuhan menjawab akan segala doa-doa yang kami sampaikan. Ajarilah kami Tuhan secara khusus kepada adik-adik sekolah minggu, supaya mereka tekun di dalam doa, berdoa kepada Tuhan, sebab doa kami itu adalah komunikasi kami kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, serta memohon kepada Tuhan. Ajarilah mereka Tuhan, supaya mereka selalu giat berdoa, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sebab hidup kami hanya sejauh doa. Berkati orang tua mereka, tambahkan sukacita di tengah keluarga, agar semakin mereka bersukacita. Berikan berkat-Mu kepada keluarga adik-adik kami. Mereka senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Simbolon. Nah, kakak mau bertanya nih, di sini siapa yang sudah memiliki handphone sendiri? Atau siapa yang suka meminjam handphone orang tuanya? Nah, adik-adik, handphone adalah alat komunikasi. Dengan handphone kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang posisinya tidak dekat dengan kita. Misalnya kita bisa menelpon saudara-saudara kita di kampung, atau di saudara-saudara kita yang berbeda kota dengan kita. Kita juga bisa menelpon teman-teman kita. Kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita. Nah, dengan berkomunikasi, kita bisa mengetahui apakah kondisi saudara-saudara kita atau teman-teman kita dalam keadaan sehat atau sakit, dalam kondisi sedih atau sedang sukacita. Dengan berkomunikasi, kita bisa semakin mengenal saudara-saudara kita atau teman kita, dan teman-teman kita atau saudara-saudara kita bisa semakin mengenal kita, sehingga ketika mereka membutuhkan bantuan, kita bisa langsung menolong mereka. Nah, adik-adik, di rumah pun juga kita sering ngobrol sama orang tua kita, abang atau adik atau orang-orang yang ada di rumah kan. Dengan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah, kita bisa tahu nih apa hobi mereka dan juga apa keinginan mereka, yang apa yang mereka inginkan untuk kita lakukan. Nah, adik-adik, Tuhan juga selalu ingin berkomunikasi dengan kita. Tuhan ingin kita itu rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, seperti apa sih cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Tadi Amang Pendeta sudah memberitahu bahwa doa merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Dan Tuhan senang mendengar dan juga menjawab doa-doa kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga senang berdoa loh. Ingat tidak? Pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani,
sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalib, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh agar penderitaan itu bisa berlalu. Tapi Tuhan Yesus kembali menyerahkan bahwa kehendak Bapa lah yang terjadi atas dirinya. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan semua kehidupannya atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah Bapa. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa, kita itu harus mengatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa sih kita harus mengatakan di dalam doa kita di dalam nama Tuhan Yesus? Karena dengan kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, berarti kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita dan penolong kita. Kemudian adik-adik, kalau kita berdoa, nah kita itu harus hormat kepada Tuhan dengan cara lipat tangan dan tunduk kepala. Nah, adik-adik, supaya kita bisa khusyuk berdoa, maka adik-adik masuk ke dalam kamar, kemudian matikan televisi atau suara-suara yang berisik, kemudian matikan handphone, dan adik-adik berdoa dengan khusyuk, dengan serius, supaya adik-adik fokus berkomunikasi sama Tuhan dan tidak terganggu berdoanya. Adik-adik, kakak tahu nih kalian pasti sering berdoa dan rajin berdoa. Tapi kira-kira apa saja sih yang sering kalian ucapkan dalam doa kalian? Apakah kalian mendoakan hanya diri kalian sendiri atau kalian mendoakan orang lain juga? Nah, kakak akan memberitahu bahwa di dalam doa itu ada komponen-komponennya. Kakak gambarkan dengan jari kita ya. Nah, ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan juga ada kelingking ya adik-adik ya. Nah, yang pertama ibu jari. Ibu jari ini sering kita gunakan untuk memberi tanda jempol, yang artinya hebat, keren. Nah, adik-adik, dengan ibu jari ini, contoh ibu jari ini, kita juga mau untuk mengatakan bahwa Tuhan itu hebat. Kita mau memuji Tuhan, mengatakan Tuhan hebat, Tuhan berkuasa. Nah, jadi di dalam doa adik-adik itu harus ada kalimat untuk memuji Tuhan atau mengatakan Tuhan itu hebat dan Tuhan berkuasa. Kemudian telunjuk. Telunjuk ini artinya kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya orang tua, terus kesehatan, matahari, hujan, tanaman, hewan, dan apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita, teman-teman juga, saudara-saudara, dan semua hal yang sudah Tuhan berikan. Kemudian jari tengah. Nah, di jari tengah ini diibaratkan kita mau mengakui dosa kita. Nah, adik-adik di dalam doa, adik-adik jangan lupa untuk mengakui dosa-dosa yang sudah adik-adik perbuat. Jika adik-adik mau mengakui dosa yang adik-adik perbuat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa yang adik-adik perbuat. Tuhan akan memaafkan adik-adik. Nah, kemudian jari manis. Nah, jari manis ini kita berdoa untuk orang lain ya adik-adik ya. Kita berdoa untuk orang tua kita berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, abang, kakak, adik, opung, atau teman-teman kita, dan juga tetangga-tetangga kita, dan juga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan. Nah, jari kelingking ini diibaratkan kita berdoa untuk diri kita sendiri ya adik-adik ya. Jadi ada 5 komponen. Yang pertama, dalam doa kita memuji Tuhan dulu, memuji Tuhan, mengatakan Tuhan hebat, Tuhan berkuasa, dan lain-lain atas kehebatan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mengucap syukur pada Tuhan. Yang ketiga, kita mengakui dosa. Yang keempat, kita berdoa bagi orang lain. Dan yang kelima, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, melalui tema kita hari ini, kita diingatkan untuk tekun berdoa dan rajin berdoa. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh,
dan rajin berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa-doa kita dan juga akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi adik-adik, mari kita semakin semangat dan semakin rajin lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Oke, bisa ya? Nah, aktivitas kita hari ini yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya kakak ambil dari Lukas 22 ayat 46b. Nah, diingat-ingat ya. Ayat hafalan kakak ambil dari Lukas 22 ayat 46b yang bunyinya, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 46b. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Selamat melakukan aktivitas dan juga jangan lupa dikumpulkan sebelum jam 3 sore ya, supaya adik-adik mendapatkan kupon. Nah, yang mengumpulkan di atas jam 3 sore maka tidak mendapatkan kupon, tapi akan diabsen kehadirannya. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Abang Sibolon. Nah, kita akan memberikan persembahan kita adik-adik. Persembahan dapat dikirimkan melalui rekening gereja atau dapat dititip kepada orang tua. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari PKJ nomor 216 ayat 1, berlimpah sukacita di hati. Adik-adik yang di rumah, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.